Halo Sobat Parekraf Pro. Sobat Pro, selamat pagi. Hari ini aku lagi di agrowisata Pulau Naga di Desa Wisata Kampung Lama. Hari ini kebetulan kita ada di desa, jadi kita mau menikmati suasana pagi di desa wisata. Ini lagi cuaca mendukung, lagi bagus-bagusnya. Udah itu padi sedang tumbuh-tumbuhnya, jadi kayak Greenland, semuanya hijau. Ya, nikmatnya dunia. Kita ngopi dulu. Jadi agrowisata Pulau Naga ini ya Sobat Pro ya. Tapi di sini termasuk udah desa wisata ya, desa wisata Kampung Lama yang udah disahkan sama Dinas Kebudayaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Deli Serdang itu tahun 2019 Sobat Pro. Kita ngopi dulu, sarapan. Jadi Sobat Pro tuh kalau mau jalan-jalan tuh, kalau mau menikmati yang benar-benar healing itu ya pagi-pagi itu ya di desa, datang di desa ke sawah kayak gini. Sambil dengar suara burung-burung, sambil ngelihat petani-petani di sini tuh. Nah, jadi di situ tuh Sobat Pro nanti ada apa? Ada kolam renang, ada gazebo. Ini saya sambil makan sambil cerita nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, ini desa wisata Kampung Lama ini atau desa Dene Lama ini perbatasan dengan desa Binjai Bakung. Jadi secara area ini bisa dibilang ya saling berdekatan lah, satu dan lainnya. Nah kalau bisa dibilang ya dalam satu kawasan lah ini. Terus di agrowisata Pulau Naga ini sebenarnya sejarahnya tuh, kenapa dibilang agrowisata Pulau Naga? Dulu katanya storytellingnya atau cerita rakyatnya dulu bahwa di sini dulu adalah hutan belantara. Jadi hutan belantara di masa zaman Belanda. Jadi zaman Belanda tersebut ingin membuat suatu perkebunan di hutan tersebut, tapi di dalam hutan tersebut terdapat ular besar. Nah, jadi Belanda tersebut tidak bisa mengusir ular tersebut. Nah, makanya para pihak Belanda yang datang, atau bukan yang datang ya, untuk membuka lahan ini menjadi perkebunan, dibuatlah sebuah ritual yang bekerja sama dengan rakyat setempat untuk membuka lahan ini. Nah, kalau bisa dibilang ya orang pintar tuh di sini itu adalah dukun. Nah, jadi orang Belanda tersebut meminta membuka lahan yang ada di Pulau Naga ini. Nah, tapi namanya dulu belum Pulau Naga, masih hutan. Nah, di saat Belanda tersebut meminta dukun tersebut untuk mengusir ular tersebut. Ular ini kan bentuknya ukurannya kan cukup besar. Nah, dipercayai dulu ular ini adalah seperti ular naga. Naga sendiri itu datangnya dari ular tersebut, dan paluh itu ada palungnya atau ada rawanya di sini. Sobat Bro, dulu di masa 2019, 2020 sampai sekarang ya,
banyak dikunjungi karena salah satu desa wisata yang pertama kali yang ada di Deli Serdang itu jatuhnya di Desa Dene Lama. Kenapa di Desa Dene Lama? Karena secara geografis, kebudayaan dan kegiatan Desa Dene Lama itu aktif. Nah, kenapa di nasionalnya atau secara brandingnya disebut Desa Wisata Kampung Lama? Karena dulu orang zaman dulu atau orang-orang tua dulu susah menyebutkan nama Denai Lama. Jadi makanya diubahlah dalam konsep pariwisatanya atau desa wisatanya, Desa Wisata Kampung Lama. Jadi warga orang-orang tua dulu tuh susah menyebutkan Denai Lama sehingga mereka menyebutnya Kampung Lama gitu. Nah, makanya di 2019 ini pencetusan atau membuat desa wisata itu diangkatlah dari kebiasaan masyarakat Desa Dene Lama. Penyebutan Kampung Lama itu dijadikan branding agar mengingat bahwa di Desa Dene Lama ini dulu orang-orang tua zaman dahulu itu sangat menghormati atau menghargai tradisi yang ada di sini. Ya, tradisi kampung lah, makanya disebut Kampung Lama. Nah, secara terdata bahwa nama desa ini Desa Dene Lama. Nah, menariknya Sobat Pro, kalau di desa ini ya di Paluh Naga inilah kita sebut Paluh Naga ya. Ini hamparan luas ini hampir sekitar berapa ya? Hampir 50 hektar ada nih, 50 hektar di sini tuh. Nah, memang di sini totalitas kenapa disebut agro? Karena di sini memang lahan pertanian dan perkebunan. Nah, ini kalau bisa dibilang Sobat Pro lihat di sini ini semuanya hampir rata-rata itu tanaman padi, palawija. Terus ada sayur-sayuran, ada juga beberapa buah-buahan, tapi di seberang di seberang kalau kita sebut di sini benteng dia. Sarapan. Kalau bisa ya. Kalau kalian nyebutnya apa ya? Kalau kami di sini namanya benteng. Kalau ini apa ya? Batas antara sungai dan juga lahan warga atau perkampungan itu ada pembatasnya itu. Kalau kami di sini bilangnya benteng. Kalau teman-teman Sobat Pro bilangnya apa ya? Nah, jadi batasnya itu. Nah, di batas itu, seberang batasnya itu ada perkebunan jeruk di sana Sobat Pro. Ini tadi saya makan nasi uduk. Udah lama juga sih nggak sarapan di alam kayak gini. Kebetulan lagi ada di desa sambil menikmati ya kan. Nah, itu di belakang sana itu ada bangunan yang mirip keraton Jogja atau konsep-konsep keraton gitulah. Itu di belakang sana tuh ada. Dan mungkin siapnya setahun lagi udah siap tuh. Terus di sini ada juga ya, kolam renang, ada gazebo. Ya kalau minggu Sobat Pro bisa datang kemari, banyak di sini. Ada salah satunya agrowisata Paluh Naga, ada Selayar Denai, ada Sanggar Lingkaran dan ada Pasar Kamu. Ya kalau tiket masuk di sini hanya biaya parkir ya. Kalau tiket masuk belum ada sampai sekarang. Dari 2019 sampai sekarang tuh belum dikenakan tiket masuk, hanya tiket parkir aja, tiket jasa jaga kendaraan. Dan biasanya Sobat Pro di setiap tahun
itu selalu ada yang namanya pesta rakyat. Pesta rakyat itu biasanya dilakukan tuh di desa ini biasanya 3 hari, ada sampai 3 hari gitu. Dan ada juga yang namanya karnaval turun tanam. Turun tanam itu jadi kan di desa wisata ini karena mayoritas petani, dalam setahun itu kan petani itu menanam padi itu 2 kali dalam setahun. Nah, biasanya itu dilakukan pada bulan 3 atau di pertengahan tahun, biasanya seperti itu. Nah, baru pesta rakyatnya itu biasanya di akhir-akhir tahun, ya kayak di Agustus. Nah, seperti itu Sobat Bro. Karena dulu masa pembentukannya ini itu di November. Nah, di November baru di launching di Januari atau di Desember. Di Desembernya sudah di launching, Januarinya 3-4 bulan 6 bulan sudah viral. Karena memang salah satu keunikan juga di Deli Serdang ya, waktu itu di Deli Serdang baru satu-satunya ada destinasi di tengah persawahan gitu. Nah, sebenarnya asiknya nih kan Sobat Bro, kalau bagusnya sih ini kita buka baju nih, karena kan kita biar berjemur nih di matahari sambil menikmati suasana dan juga menghirup udara segar. Oke Sobat Bro, mungkin sedikit sedikit ceritalah kita tentang agrowisata Pulau Naga ini ya. Jadi Sobat Bro, kalau sila penasaran boleh tuh cari desa wisata Kampung Lama. Semua destinasi itu ada di sana tuh. Nanti masuk di Google, nanti bisa ketemu namanya website Jadista, Jaringan Desa Wisata. Nah, desa wisata Kampung Lama ini sudah masuk nominasi 50 besar desa wisata terbaik se-Nusantara Sobat Bro. Oke Sobat Paragraf, kita sudah selesai sarapan, kita mau pulang ke kota, kita mau jalan-jalan dulu, menikmati, mumpung lagi ada di desa, kita menikmati suasana desa sampai jam 9 jam 10 lah. Kalau sudah jam 10 ke atas sudah panas. Nah, jadi baiknya sih di agrowisata Pulau Naga ini datang di pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9, atau di sore hari dimulai dari jam 2. Nah, tapi kalau memang mau santai-santai di siang hari di sini juga nggak kepanasan karena banyak gazebo di sini, Sobat Bro. Jadi jangan juga himbauan juga untuk para wisatawan yang berkunjung, kalau bawa skanan yang berbahan plastik atau seperti apa, jangan lupa dikumpulin seperti ini, nanti ada tempat sampahnya dibuang di tempatnya ya. Jangan dibuang di sini, nanti jadi merusak lingkungan, merusak alam, dan merusak tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi unsur tanahnya nanti jadi tidak bagus. Jadi Sobat Pro harus kalau datang kemari itu sambil santai, tapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Ini saya tadi habis makan, kita kumpulkan di kresek ya, kalau kami bilangnya di sini kresek atau plastik. Nah, nanti di mana ada tempat sampah kita buang di tempat itu. Oke, jangan dibuang di sekitaran sini, atau jangan dibuang di sawah atau di pertanian atau di lokasi di sini kan gitu. Nanti kasihan petaninya. Oke, yuk kita beres-beres. Dan juga sebagai tambahan bahwa di desa wisata Kampung Lama ini juga ada paket-paketnya Sobat Pro, Sobat Parekraf. Paket wisatanya itu bisa ya agrowisata, bisa kalau musim tanam padi ya bisa ikut menanam padi bersama petani. Kalau nggak pas musim tanam itu bisa ikut berkebun. Nah, ada juga di sini memetik sayuran atau memetik buah. Di sini ada kebun buah yang namanya kebun salak dan juga salak pondo ya. Salak pondo sama kebun jeruk. Jadi Sobat Pro bisa tuh mengikuti kegiatan-kegiatan agrowisata Pulau Naga. Nah, itu kalau untuk bersifat untuk
tanaman, agro. Tapi kalau untuk sifatnya kebudayaan, kesenian, di sini ada sanggar. Nah, di sini ada beberapa sanggar di sini. Sobat Pro bisa datang ke Sanggar Lingkaran yang ada di Desa Wisata Kampung Lama. Selayar Denai juga ada di sini. Jadi Sobat Pro bisa ikut belajar kesenian di sana. Bisa belajar seni tari, bisa belajar seni musik di sana, bisa. Nah, caranya bagaimana Sobat Pro? Cukup cari aja Instagramnya Desa Wisata Kampung Lama atau Kampung Lamo. Nah, Kampung Lamo ada tuh. Jadi yuk kita bergegas, jangan lupa plastik sampahnya kita bawa. Yuk, bye Sobat Pro, makasih.